Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi. Dikasih sehat, dikasih rezeki kesehatan. Kita bisa jumpa lagi di minggu ke-12 yang kemarin sudah sempat diisi oleh materi-materi webinar tentang arbitrase pada hari Rabu, dan hari ini kita akan melanjutkan tapi sifatnya mengulang ya hal yang belum dibahas, yaitu tentang hak kekayaan intelektual ya. Salah satu materi dari hukum bisnis atau hukum ekonomi dan bisnis kita adalah kita bicara tentang hak kekayaan intelektual, yang nanti ada lagi mata kuliah khusus yang berbicara soal HKI. Itu nanti akan dijelaskan satu persatu dari aneka ragam HKI yang ada di Indonesia. Dan untuk substansi di hukum ekonomi dan bisnis, cukup kita memperkenalkan HKI itu apa, bagaimana cara mengalihkannya, dan jenis-jenis HKI itu apa. Ya, sehingga paling tidak Anda sudah tergambar, andaikan nanti tidak, tapi HKI itu menjadi mata kuliah wajib sih ya. Nanti Anda juga ketemu lagi di mata kuliah HKI. Hari ini kita bicara tentang HKI, nanti ada 3 pokok bahasan ya, 3 pokok bahasan tentang HKI. Yang dua pokok bahasan tentang HKI yang semoga saja bisa terselesaikan pada hari ini. Silakan Anda berada pada kelas on cam seperti biasa. Jadi Ibu tidak panggil-panggil, tapi Anda on cam saja supaya kita tidak kehabisan waktu, dan nanti kalau dia out kita masuk di Zoom yang kedua ya. Nah, ini Zoom-nya putus-putus. Jadi kita tidak punya waktu banyak untuk bicara-bicara yang tidak penting gitu ya. Manggil-manggil, mengingatkan itu bukan tidak penting ya, tapi saya khawatir waktunya habis buat manggil-manggil Anda. Saya cukup intip-intip saja dari layar, apakah Anda meninggalkan layar atau tidak. Kita bicara nanti yang pada pokok bahasan tentang HKI ini. Yang pertama, pokok bahasannya akan membahas tentang konsep HKI itu apa, lingkupnya apa, diatur di mana. Ya. Nah, itu dia, itu yang perlu Anda ketahui dari HKI ini di tataran hukum ekonomi dan bisnis. Sama dengan materi-materi yang lain, untuk materi yang ada mata kuliah lanjutannya itu diberikan sejenis kayak pengantar gitu ya. Karena ini kalau nanti di mata kuliah yang berjudul HKI itu 1 semester ya, 1 semester dengan yang harus diambil 1 semester, dan kita hanya punya waktu 2 kali pertemuan untuk menjelaskannya. Oleh karena itu kita ambil yang penting-penting saja, yang sifatnya umum, yang harus Anda ketahui sebagai basic ya, sebagai basic atau sebagai materi yang harus Anda ketahui ketika Anda sudah lulus tentang hukum ekonomi dan bisnis. Ini kita pindahkan dulu. Nah, oke, kita lihat sebenarnya HKI itu apa. Ya, sekarang singkatannya bukan HKI ya, tapi HKI, tapi kepanjangannya sama. Ya, cuman singkatan yang dipakai untuk saat sekarang. Kalau dulu pakai ada huruf A-nya HKI. Kalau sekarang HKI gitu ya. Nah, itu adalah dalam bahasa Inggris. Bagus amat. Yang kayaknya ngajar dulu ya, Bahasa Inggrisnya adalah Intellectual Property Rights atau IPR ya, yang diterjemahkan menjadi hak kekayaan intelektual dalam bahasa Indonesia adalah merupakan hak milik intelektual ya,
atau orang juga sering menyebutnya hak kekayaan intelektual. Ya, hak kekayaan. Jadi hak kekayaan itu kalau kita kemarin-kemarin bicara soal ada benda dan bukan benda, kemudian ada piutang dan hutang, itu juga yang kekayaan itu yang mana sudah kita jelaskan. Dan ternyata ada hak kekayaan yang bersumber dari atau yang berbasis dari intelektual, ya, yang berbasis dari pemikiran, ya. Nah, kedua istilah tersebut digunakan oleh para ahli hukum. Jadi kalau Anda membaca buku, ya, membaca buku-buku tentang HKI, mungkin nanti ada yang menulisnya hak milik intelektual, ada yang menulisnya hak kekayaan intelektual, gitu ya. Nah, kemudian konsep HKI itu meliputi apa sih sebetulnya HKI itu konsepnya, ya. HKI itu ialah meliputi hak milik hasil pikir, ya, hasil olah pikir. Ya, jadi hasil mikir, ya, hasil pemikiran, hasil intelektual, ya. Makanya disebut kaum intelektual itu namanya kaum pemikir, ya. Anda, saya, semua orang kampus itu disebut kaum intelektual, ya. Yaitu rombongan orang-orang berpikir, ya, berpikir untuk mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari, gitu ya. Nah, kalau kita mau cari pengetahuan saja, nggak usah kuliah, nggak usah sekolah, ya. Tapi yang mau kita cari itu ilmu pengetahuan. Nah, karena itu kita berpikir nanti untuk menuju pada kebenaran, hakikatnya kita akan mencari kebenaran dalam suatu ilmu, dalam satu pengetahuan, sehingga pengetahuan itu nanti kita akan dapat dijadikan ilmu, menjadi ilmu pengetahuan. Nah, HKI ini ialah hasil pemikiran, ya, hasil pikir, hasil olah pikir dari seseorang yang hasil memikir itu nanti akan menjadi hak milik. Nah, hak milik itu melekat sama dengan hak milik kebendaan, melekat pada pemiliknya. Ya, melekat pada pemiliknya. Kalaupun nanti dipakai orang lain itu harus seizin pemilik. Oleh karena itu hak kekayaan intelektual itu ialah merupakan hak milik yang melekat pada personnya, pada orangnya, siapa yang menghasilkan karya itu. Kemudian sifatnya tetap, tidak insidental. Kalau dia yang menemukan, ya dia yang mempunyai hak itu, dan bersifat eksklusif. Eksklusif itu negara memberikan hak tersebut kepada orang yang bersangkutan. Ya, hak yang diberikan negara kepada yang bersangkutan. Artinya kalau orang itu memiliki karya yang nanti akan menjadi kekayaan intelektual baginya, itu negara akan melindungi. Ya, jadi bersifat eksklusif. Ya, bagaimana cara melindunginya? Nanti ada tata caranya. Ya. Kemudian hak yang diperoleh oleh pihak lain atas izin dari pemilik. Nah, ya, jadi ini apabila nanti terjadi pengalihan, ya, terjadi pengalihan. Bisa saja hak milik intelektual itu nanti digunakan oleh pihak lain, pihak kedua, pihak ketiga, gitu ya. Tapi itu menggunakan kekayaan intelektual itu harus seizin dari pemilik utamanya atau dari orang yang mendapatkan hak itu secara eksklusif dari negara. Jadi tidak sembarangan, ya. Dan kalau dia hanya pihak yang hanya mendapatkan izin dari pihak utamanya, maka itu sifatnya sementara. Kenapa sementara? Karena ya selama izin itu diberikan oleh pihak yang memang sebagai pemiliknya. Bisa nanti suatu saat izin itu dicabut atau berakhir izinnya, gitu. Ya. Ya, itu konsepnya ya. Jadi itulah konsep dari HKI. Jadi HKI itu hasil pemikiran seseorang. Apakah itu di bidang merek, apakah itu di bidang cipta, apakah itu di bidang yang lain-lain ya. Nanti kita kenal ada beberapa hak kekayaan intelektual. Tapi artinya
kekayaan itu menjadi hak milik karena memang hasil olah pikir seseorang dan itu melekat pada siapa yang menemukannya, siapa yang mikir itu. Negara memberikan perlindungan secara eksklusif kepada pihak yang memang dianggap sebagai pemiliknya, gitu ya. Dan nanti hak itu bisa saja dialihkan kepada pihak kedua, tetapi kalau pihak kedua itu atau pihak selanjutnya itu harus seizin pihak utamanya tadi. Dan itu hanya bersifat sementara selama pihak yang pertama itu memang mengizinkan. Seperti itu. Ya. Kemudian kenapa HKI itu lahir ya atau muncul di tengah-tengah hak-hak yang lainnya yang melekat pada orang-orang atau pribadi-pribadi tertentu ya. Karena hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ada. Karya-karya yang lahir tidak bersifat ini, tapi itu bersifat hasil intelektual, hasil pemikiran. Misalnya kayak buku, ya itu penciptanya siapa? Itu kan hasil mikir. Maka tidak boleh diplagiat. Gitu ya, harus dilindungi. Maka muncullah itu hak kekayaan intelektual. Merek. Nah, itu nggak boleh dijiplak, nggak boleh dicontoh. Ya, siapa pemilik merek itu mendapat perlindungan. Ya, nggak boleh sembarangan. Udah ada merek ini, pakai lagi merek itu yang sama persis, tidak boleh. Karena apa? Karena tadi siapa yang memegang atau siapa sebagai pemilik hak kekayaan intelektual itu akan dilindungi oleh negara dan itu merupakan hak eksklusif bagi pemiliknya. Kemudian kebendaan tidak berwujud sebagai hasil kemampuan intelektualitas melalui daya cipta, rasa, ya cipta itu ya kayak gitu tadi ya, kayak buku asal hasil rasa, karsa, kayak lukisan, ya patung-patung, ya yang nanti kebendaan itu akan punya nilai ekonomis atau juga punya nilai moral, maka harus dilindungin. Ya kalau enggak nanti percuma orang susah-susah berpikir menciptakan karyanya tidak terlindungi ya. Serampangan saja siapa yang mau pakai-pakai yang sudah pakai duluan dilangkahi, yang nyontoh malah dibenarkan. Nah, itulah mengapa HKI itu menjadi lahir atau perlu dilindungi. Sebagai perkembangan teknologi yang mempengaruhi perdagangan Indonesia sehingga harus menjadi anggota WTO. Nah, ketika kita menjadi anggota WTO, WTO ini organisasi perdagangan internasional ya, dan meratifikasi perjanjiannya. Nah, kita menjadi anggota WTO, kemudian kita meratifikasi perjanjiannya, di mana perjanjian itu atau persetujuan TRIPS itu antara lain isinya ialah harus melindungi hak kekayaan intelektual. Ya, jadi kalau kita sudah meratifikasi suatu perjanjian internasional, maka negara kita harus tunduk, harus ikut. Tidak hanya sekedar ratifikasi saja. Karena WTO itu telah mengeluarkan TRIPS ini, kemudian Indonesia telah ikut meratifikasi, maka berarti Indonesia tunduk kepada TRIPS. Ketika Indonesia tunduk pada TRIPS, maka salah satunya ialah harus memberikan perlindungan kepada HKI. Jadi itu juga menjadi dasar pertimbangan lahirnya HKI. Dipaksa harus melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual karena kita menjadi anggota perdagangan internasional, ya organisasi perdagangan internasional, atau kita menjadi anggota WTO karena kita sudah meratifikasi itu. Kemudian pengertian HKI sendiri ialah benda tidak berwujud. Nah, ya kalau kita sudah belajar tentang hukum benda, benda itu kan ada benda bergerak, tidak bergerak. Ya, yang bergerak ada yang berwujud, ada yang tidak. Nah, kalau yang bergerak dan berwujud, saya rasa semua Anda bisa mencontohkan.
Ada komputer, ada kipas angin, ada AC, ada mobil, ada semua benda yang bergerak dan bisa dilihat, itu namanya benda bergerak dan berwujud. Nah, yang jadi persoalan ialah ada benda bergerak tapi tidak berwujud. Nah, benda bergerak yang tidak berwujud itu ialah satu, piutang. Udah saya jelaskan kan piutang berkali-kali. Piutang itu termasuk benda secara hukum, makanya piutang itu bisa dialihkan. Tapi benda apa kelompoknya? Benda bergerak tidak berwujud. Satu lagi benda bergerak tidak berwujud ialah kekayaan intelektual. Ya, sebagai hasil karya, sebagai hasil pikir. Yang dihargai itu mikirnya. Ya, kalau Anda lihat merek, itu mereknya tapi kan berwujud, Bu, kan bergerak. Merek Rinso kan bisa kelihatan dan bisa dipindah-pindah. Itu bendanya. Tapi di mana orang berpikir untuk menciptakan merek itu sehingga warnanya seperti itu, sehingga bentuknya seperti itu hasil karya pikir. Hasil karya intelektual. Nah, itu yang dihargai sebagai HKI. Maka dikatakan HKI itu ialah benda tidak berwujud, sama dengan piutang. Ya, HKI itu ialah benda tidak berwujud. Ya, sama dengan piutang. Nah, sebagai benda tidak berwujud nanti bisa dialihkan pada pihak kedua dan seterusnya. Ya, jadi benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual, hasil pikir. Ya, yang dihargai itu hasil pikirnya. Kalau bukunya, ya misalnya buku ini ada buku Pak Kadir misalnya ini benda bergerak dan berwujud kalau bukunya. Bisa dipindah-pindahkan, bisa dilihat. Tapi muatannya itu yang kita hargai sebagai hak kekayaan intelektual. Hasil mikir nih, nggak main-main gitu. Buat buku itu hasil mikir. Oleh karena itu dikatakan karya intelektual. Karya intelektual kamu nanti skripsi misalnya. Maka nanti kalau udah jadi skripsi, kamu harus daftarkan untuk dihargai atau untuk memiliki, untuk distempel sebagai itu adalah HKI-nya punya kamu. Jadi kalau ada orang yang mencuri datamu, berarti dia plagiat. Gitu. Nah, kelemahan di kita itu kita biasanya hanya mengandalkan, apalagi kalau karya cipta seperti ini, itu biasanya hak eksklusif itu langsung tidak perlu diminta. Padahal untuk kepastiannya memang kita harus mendaftarkannya. Gitu ya. Karya intelektual itu di bidang apa saja? Bisa di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu apa? Pertanyaannya. Ilmu pengetahuan kan sesuatu ilmu apa saja yang tersusun secara sistematis, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan saja tidak ada unsur-unsur itu. Ya. Bisa sejarah, bisa matematik, bisa ilmu hukum, bisa macam-macam. Ya. Kemudian bisa juga karya intelektual itu di bidang seni dan teknologi. Nah, bidang seni, kamu melukis, menggambar, membuat patung, atau membuat karya-karya seni lainnya. Atau sekarang lagi canggih adalah karya teknologi. Buat robot, buat terobosan-terobosan di bidang teknologi misalnya. Ya, itu juga termasuk karya intelektual. Kan dapat mikir gitu loh. Orang tidak berpikir mana bisa. Kita yang tidak bisa melukis mikir kan, saya kadang-kadang mikir ya, orang melukis itu kok bisa ya gitu. Melukis seseorang bisa sama persis gitu. Berarti olah pikirnya tajam banget gitu ya. Tuh, ya. Instingnya juga tajam banget. Kemudian teknologi ya sesuai dengan zamannya. Ini juga harus dilindungi. Ya.
Ini yang perkembangannya pesat sekali ya. Kemudian bentuknya apa? Ya, setelah dia memikir, menemukan sesuatu, pengungkapannya bagaimana? Bisa diungkapkan dalam bentuk ciptaan. Ciptaan itu tadi ya, bisa lagu, bisa karya seni, bisa buku, bisa ciptaan siapa? Kita kan kadang-kadang ngomong ya, ciptaan siapa itu lagunya? Kalau di ciptaan Arianto berarti HKI-nya ada sama Arianto. Misalnya itu ya. Oh ini lukisannya Avandi misalnya. Itu HKI-nya ada sama Avandi. Itu bentuk-bentuknya itu dituangkan atau diungkapkan dalam bentuk karya cipta. Ya, ciptaan. Atau penemuan ya, invensi tertentu. Nah, penemuan itu dari bibit ini dulu jagung itu cuman yang keras aja, lama-lama jadi ada jagung yang direbus nggak sampai 10 menit bisa dimakan. Kalau kata saya kurang enak, enakan jagung yang lama. Kemudian nanti muncul lagi ada yang disebut jagung ketan. Itu hasil-hasil penemuan, apa dikawinkan dengan apa dikolaborasi dengan apa sehingga menghasilkan seperti itu. Nah, itu kan bukan main-main, melakukan melalui percobaan dan mikir, yang menemukan itu mikir. Ya, nah oleh karena itu pengertian HKI dikonsepkan seperti ini. HKI itu benda tidak berwujud, hasil olah pikir atau hasil intelektual. Hasil intelektual itu di bidang apa? Bisa di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Bagaimana cara mengungkapkannya? Bisa dalam bentuk ciptaan atau dalam bentuk penemuan-penemuan. Itu namanya HKI. Sekarang sedang gencar ini, dosen juga harus kalau udah membuat penelitian harus dimintakan HKI-nya. Kalau enggak direbut orang, enggak ada yang salah, enggak dibilang plagiat kalau yang bersangkutan memang tidak mendaftarkannya. Nah, ada beberapa ada beberapa HKI yang dilindungi oleh undang-undang. Ada yang mungkin Anda udah tidak asing lagi, ada hak cipta tadi yang Ibu bilang. Ini undang-undangnya. Ada merek, ada paten, ada varietas tanaman, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada desain industri, dan ada juga rahasia dagang. Itu semua adalah jenis-jenis atau aneka ragam HKI yang terus akan berkembang. Ya, di mana hasil pemikiran atau karya intelektual itu akan terus dilindungi dan akan dikeluarkan peraturan-peraturan hukumnya sesuai dengan perkembangan zamannya. Ini lingkup ruang HKI tadi, ada ciptaan, ada paten, ada merek. Ya. Ciptaan ialah hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ya. Puisi itu ciptaan siapa misalnya? Ya. Kemudian lagu itu ciptaan siapa? Tarian itu ciptaan siapa misalnya? Itu kain tapis ciptaan siapa? Nah, itu dia. Nah, itu semua adalah merupakan karya cipta atau HKI di bidang ciptaan. Paten, penemuan di bidang teknologi atas hasil invensi atau kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Ya. Jadi kalau paten terkait dengan bidang teknologi. Baik hasil produknya maupun prosesnya. Ya, maupun prosesnya. Jadi pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produknya, ya, ada produk baru misalnya, itu harus dipatenkan. Atau prosesnya, perkembangan prosesnya. Kalau tadinya misalnya orang masak jamu itu ditumbuk, ya, berkembang lagi digiling pakai mesin, sekarang entah pakai apa lagi sehingga tahu-tahu sudah jadi jamu misalnya. Nah, itu harus dipatenkan. Merek. Nah, kalau merek itu tanda ya. Tanda saja kalau merek itu tanda
Bisa gambar, bisa tulis, bisa angka, bisa huruf, bisa kolaborasi dari semuanya, itulah merek. Tapi membuat merek itu juga kan tidak main-main, ya. Hasil mikir juga supaya menarik. Kalau tidak menarik, males deh gitu ya. Orang melihat mereknya aja udah nggak tertarik misalnya dari tata warnanya. Nah, itulah merek ya. Yang nanti akan membedakan satu barang dengan barang lainnya dalam kelas yang sama. Nah, dalam kelas yang sama ini misalnya kalau sabun deterjen ya sabun deterjen, mereknya tuh nggak boleh sama. Tapi kalau Ibu cermatin ya ada yang mirip-mirip ya, padahal mirip sedikit saja itu seharusnya tidak bisa diterima sebagai sebuah merek kalau didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan ya suka-suka dia makainya gitu. Tapi kan kalau dia nanti sudah terkenal dipakai orang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya. Nah itu merek ya. Kemudian ada rahasia dagang, yaitu informasi yang bernilai rahasia di bidang teknologi dan bisnis serta berguna dalam kegiatan usaha perusahaan. Teknologinya pakai apa? Itu rahasia dagang. Biasanya rahasia dagang itu nggak boleh diketahui oleh orang lain, termasuk karyawannya biasanya. Untuk hal yang sangat rahasia sekali, biasanya perusahaan itu akan merahasiakan. Namanya aja rahasia dagang gitu ya. Karena kalau tidak nanti karyawannya dibeli orang lain, digaji tinggi oleh orang lain, rahasia dagang itu akan bocor gitu ya. Desain industri, yaitu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna gabungan dari keduanya yang berbentuk 2 atau 3 dimensi, memberikan kesan estetis, serta dipakai untuk menghasilkan produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Ya, desain industri, desain bentuk ya, beda ya dengan merek ya. Kalau merek itu istilahnya yang ditempelkan dalam suatu produk. Kalau ini produknya, bentuk produknya itu desain industri. Ya, ini mahal nih bayarannya kalau yang pinter desain industri ini. Desain tata letak sirkuit, menjadikan barang setengah jadi menjadi barang jadi. Setengah jadi itu kan komponen-komponennya ya. Atas kreasi seseorang dari komponen-komponen yang ada dirakit dijadikan menjadi barang jadi ya, biasanya berkaitan dengan bidang elektronik. Perlindungan varietas baru tanaman, ini penemuan terhadap varietas tanaman melalui kegiatan pemeliharaan tanaman atau penelitian. Ini orang-orang pertanian ya. Jadi tadi yang Ibu ceritakan, kalau ada tanaman ini kemudian diteliti, kemudian ternyata bisa menemukan hal yang baru, itu HKI bagi penemunya. Harus didaftarkan, yaitu perlindungan varietas baru bagi tanaman. Makanya kita sering ini ya, sering keheran-heran ngelihat, oh kok ini ada sekarang ada kayak gini ya, buahnya kok jadi kayak gini ya. Kalau dulu zaman saya kecil, nah, itu karena ada perlindungan terhadap HKI, orang jadi semakin kreatif ya. Karena apa? Karena HKI itu bisa dialihkan, bisa dijual, bisa digunakan oleh pihak lain, menghasilkan. Tadi ada nilai ekonomisnya ya, yang bisa menghasilkan uang. Di samping nilai moral. Nilai moral itu karena itu harus menghargai dan melekat pada personnya. Tapi nilai ekonomis itu bisa menghasilkan uang. Coba kalau kita nyiptain lagu nggak dijual, simpen aja sendiri, mana dapat uang. Nah, karena dengan adanya HKI dijual, Anda jangan bicara, tapi Bu sekarang banyak pembajakan Bu. Oh iya, buku aja dibajak. Itu soal lain, itu soal pelanggaran. Makanya terus digencarkan bahwa HKI itu harus kenceng ya, perlindungan terhadap HKI itu di Indonesia memang kalau menurut saya sih juga pengamatan saya juga masih belum begitu ini ya, belum begitu baik ya. Buku pelajaran aja kita mungkin dari 5 orang satu yang beli buku aslinya, karena harganya akan sangat bersaing ya, jauh gitu ya.
Nah, itu kesadaran untuk menghargai HKI itu di Indonesia masih sangat kurang. Ya. Lagu dijiplak, diperbanyak, digandakan. Nah, itu. Ya. Bagi orang Indonesia ini adiknya orang Cina. Ya. Paling pintar kalau suruh buat duplikat. Kunci motor aja bisa dibuat duplikat, bayangin. Kunci motor, kunci mobil, agak-agak serem kadang-kadang gitu ya. Apalagi yang lain, tas misalnya dengan merek terkenal, padahal dia nggak tahu ada sesuatu yang kalau orang tahu itu, kalau orang yang tahu misalnya itu ada tanda tertentu yang itu membedakan dari yang originalnya. Ya, tapi itulah dunia bisnis, ya. Tidak bisa bersaing sehat, ya bersaing tidak sehat, buat aja tiruannya. Mereknya jadi ditiru gitu. Nah, itu ya. Hak ekonomi dan hak moral ini yang tadi Ibu bilang ya. Kalau hak ekonomi itu ialah hak yang menghasilkan bagi pemiliknya. Ya. Hak untuk memperoleh keuntungan. Ya, misalnya kayak menciptakan buku itu dapat royalti. Terus itu nanti sampai ada rentang waktunya. Kemudian karena benda yang bisa dinilai dengan uang, nah, bisa digunakan oleh orang lain tapi melalui lisensi. Lisensi ini perjanjian di bidang HKI. Dan ini pakai duit juga, pakai royalti kepada pemilik utamanya. Ya, jadi kalau dia dipakai oleh orang lain, maka disitulah letak menghasilkannya. Ya, silakan misalnya. Kayak kita ada merek Johnson itu kan dibuat di Indonesia ada, dibuat di Malaysia ada, dibuat di negara-negara lain ada. Sebetulnya siapa itu pemilik utamanya? Itu dipakainya itu atas dasar lisensi. Nah, kalau sudah lisensi berarti dia harus store sama pemilik utamanya. Ya. Nah, kalau hak ekonomi itu bisa juga nih ya. Ini pengertiannya, yang ini apa saja ya, jenisnya. Memperbanyak itu buku diperbanyak, tahun ini dicetak lagi berapa misalnya. Dapat duit lagi dari situ misalnya. Penyesuaian atau adaptasi dari satu model ke model lain. Ada novel dalam bentuk tertulis dipindah ke dalam film misalnya karena novelnya bagus misalnya. Hak untuk mengumumkan. Itu juga hak ekonomi. Setelah diumumkan kan orang jadi tahu, oh itu di sana ada ini. Oh, setelah dipublish maka orang akan tahu dan mungkin akan membeli atau orang akan menyewa. Atau hak untuk dipertunjukkan atau dipertontonkan, ada tarian, ada hasil lukisan, hasil pembuatan patung-patung, pahat dan lain-lain itu bisa dipertontonkan dan itu akan menghasilkan uang, bahkan kadang-kadang itu melalui penjualan. Hak moral, hak moral. Jadi dalam hak cipta ada hak moral juga, yaitu hak yang melindungi pribadi yang bersangkutan. Ya. Pribadi atau reputasi pencipta atau inventor ya, orang yang menciptakan atau orang yang menemukan. Kalau dibilang teknologi menemukan, kalau di bidang ilmu pengetahuan menciptakan. Ya. Itu makanya dihargai dan dilindungi, maka disebut hak moral. Hak moral itu apa? Orang kalau kita punya sudah dilindungi oleh HKI, kalau dipakai orang lain kita bisa menggugat orang yang menggunakan itu. Ya. Atau kita akan melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan terhadap hak itu. Jadi kita bisa dari yang semula bentuknya apa, kita akan rubah, mungkin prosesnya akan berganti menjadi apa, dan HKI-nya tetap melekat pada yang bersangkutan. Nah, sekarang pendaftaran dan pengalihan HKI. Ya, pendaftaran dan pengalihan HKI.
bahwa tadi HKI itu secara umum adalah tadi, maka hak itu harus didaftarkan. Ya. HKI diperoleh oleh pihak yang berhak, yaitu pemilik atau kuasa, dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran kecuali untuk hak cipta. Semua hak kekayaan intelektual itu memperolehnya harus diminta, harus didaftarkan. Kecuali untuk hak cipta. Tetapi untuk hak cipta pun saat sekarang ini karena saking banyaknya plagiat, maka kita pun harus terpaksa mendaftarkannya untuk memperoleh hak tersebut. Padahal sebetulnya kalau karya buku misalnya kita tidak usah dimintakan pendaftarannya, itu otomatis ya, yang menciptakan itu asal sudah resmi ya, misalnya dapat ISBN gitu, itu sudah resmi, hak eksklusif itu diberikan negara kepada yang bersangkutan. Tapi sekarang saking zaman ini sudah canggihnya, buku aja sudah tidak dibeli di toko buku lagi ya, gitu ya. Karena dunia internet ini sudah semakin terbuka. Ya, bisa diambil di sana sini. Kita membuat plagiat aja sudah tidak perlu lagi ketik-ketik ulang, tinggal blok pindah. Nah, itu sangat bahaya sekali. Oleh karena itu dalam perkembangannya ternyata hak cipta pun itu harus didaftarkan. Kecuali sebetulnya menurut ketentuannya, kecuali hak cipta, semua bidang HKI diperoleh hak untuk olehnya setelah permohonan diterima ya oleh Dirjen HKI. Ini ada di Menkumham. Ya, pendaftarannya ada di Menkumham. Untuk khusus dirjennya adalah Dirjen HKI. Dan kalau itu sudah diterima, maka dia akan mendapatkan sertifikat pendaftaran. Ya. Pendaftaran adalah pendaftaran itu mengajukan permohonan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya itu siapa? Syarat itu apa? Lihat di dalam ketentuan peraturan perundangan. Misalnya merek ya, syarat pendaftaran merek ada sendiri. Ya, misalnya hak kekayaan intelektual yang lain-lain ya ada syaratnya tersendiri. Baca di masing-masing peraturan tadi. Ya. Nah, kemudian nanti semua syarat itu akan diperiksa oleh pihak pejabat yang berwenang ini tadi. Nah, lalu dilakukan uji lapangan, apakah betul seperti itu? Barulah nanti kalau iya, maka pendaftaran bisa diterima. Dan bukti utama, nah kalau orang kita hukum ini ngomongnya pembuktian ya, bahwa itu hak itu adalah milik kita, kita pegang sertifikat HKI-nya. Ya, kita sudah pegang sertifikat HKI-nya. Nih, ini bukti bahwa HKI itu punya seseorang ini ada sertifikatnya. Dan untuk sampai mendapatkan sertifikat ini, itulah yang kita sebut dengan kita mengajukan pendaftaran. Ya, itu dia namanya pendaftaran. Oke, kita lanjutkan sistem pendaftaran. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Kemarin baru aja selesai kakak tingkatmu. Saya bimbing dalam mengkaji sistem pendaftaran HKI, khususnya tentang merek, yaitu tentang keberadaan sistem first to file ya, atau sistem konstitutif. Jadi ada dua ya di Indonesia itu, sistem pendaftaran itu ada dua. Pengakuan terhadap pendaftaran itu ada dua. Di sini ada sistem deklaratif, ya, first to use system, adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HKI hanya diberikan kepada pemegang pertama. Siapa yang menggunakan duluan kata sistem deklaratif atau sistem first to use ini, siapa yang menggunakan duluan itu dia yang punya HKI-nya.